Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini Ibu masih membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Tentang apa? Ibu akan membahas tentang yang pertama diskriminan terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan membahas tentang jumlah dan hasil kali akar. Lanjut. Diskriminan. Nah, sebetulnya diskriminan itu yang mana ya? Diskriminan sebetulnya diambil dari rumus ABC. Yang di bawah akar itu loh. Nah, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Fungsi dari diskriminan sendiri apa sih? Nah, sebetulnya diskriminan ini adalah nantinya kita akan memprediksi suatu persamaan kuadrat apakah memiliki akar real atau tidak memiliki akar real. Seperti apa? Kita lihat. Jika diskriminan lebih dari 0, nah, kita berpikir di sini adalah bilangan positif. Ketika dia bilangan positif, nah, di sini catatannya adalah pertama, jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang berbeda. Tentu saja, karena ketika di sini positif, maka dia akan memiliki akar. Nah, ketika dia memiliki akar, dia salah satunya positif, yang satunya negatif. Kita bisa menghitung keduanya, sehingga nanti akan menghasilkan dua akar. Logikanya demikian ya. Nah, nanti penjelasannya di slide berikutnya. Kedua, jika D-nya sama dengan 0, maka dia punya hanya satu akar real saja. Atau sebetulnya, dia punya dua akar, namun akarnya itu nilainya sama. Logikanya, ketika di dalam akar ini 0, maka plus minus 0 bisa kita abaikan. Plus minus 0 kita abaikan, maka hanya terjadi satu saja perhitungan. Sehingga di sini dia punya satu akar real. Yang ketiga, ketika D kurang dari 0 atau diskriminan kurang dari 0, maka dia tidak memiliki akar-akar real atau di sini akar-akarnya imajiner. Kok bisa? Ya. Sekarang Ibu mau tanya, di bawah akar ini, akar pangkat 2 ini, apakah bisa nilainya negatif? Apakah ada akar dari bilangan negatif? Akar pangkat 2 ya? Jawabannya tidak. Jadi ketika ada akar negatif, maka dia tidak bisa diakar. Atau dia tidak memiliki akar real. Nah, bukan akar real, artinya akar imajiner. Oke, kita lanjutkan dalam penjelasan berikutnya. Nah, Ibu sudah menampilkan ada 3 persamaan kuadrat sekaligus. Mari kita bandingkan antara satu dengan yang lain. Nah, yang pertama, kalian sudah pasti bisa ya menentukan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 3. Dan seterusnya, kalian sudah pasti bisa menentukan A, B, dan C. Nah, dari A, B, dan C itu kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. Dalam rumus diskriminan kita butuh B, A, dan C. Kita tinggal masukkan saja, substitusikan, maka akan menghasilkan di sini diskriminannya 16. Oke, yang pertama menghasilkan diskriminan 16. Yang kedua, setelah kita memasukkan A, B, dan C ke rumus, D sama dengan B kuadrat min 4AC ternyata menghasilkan 0. Dan yang ketiga, ketika kita memasukkan ke dalam rumus A, B, C-nya ke diskriminan, rumus diskriminan, maka akan menghasilkan negatif 12. Terus kita mau apakan? Mari kita menuju ke slide berikutnya. Nah, ketika di sini diperoleh diskriminan 16, seperti perhitungan sebelumnya, di sini diskriminannya 10,
dan di sini diskriminan-nya adalah negatif 12, maka kita lihat satu persatu. Pertama, dari bentuk yang ini, di dalam akar diskriminannya adalah 16. Maka akar 16 ini bisa dihitung menjadi 4. Sehingga nanti, nanti hasilnya belakangan ya. Yang kedua dan yang ketiga, saya akan tampilkan semua sekalian supaya bisa dibandingkan. Diskriminan yang pertama positif alias dia bisa diakar. Yang kedua 0, hasilnya nanti di sini 0. Dan yang ketiga di sini adalah negatif 12. Dia tidak bisa diakar. Ya, ini adalah imajiner. Nah, selanjutnya kembali ke sini. Dia memiliki 2 akar. Yang satu dalam perhitungan adalah 2 ditambah 4. Yang satu dalam perhitungan adalah 2 dikurang 4. Ya, jadi plus minus di sini dipecah 2. Nah, yang satu menghasilkan 3. Yang satu menghasilkan negatif 1. Dari X1 dan X2 ini, apakah nilainya sama? Tidak. Dari 2 ini nilainya berbeda. Jadi, ketika kita diskriminannya positif, di dalam akar, nanti hasilnya akan menghasilkan 2 akar yang berbeda. Berikutnya, ketika 0. Ketika kita memasukkan diskriminan 0 dalam perhitungan, maka kita hanya menghasilkan satu saja akar real. Atau sebetulnya ada 2 di sini akar realnya, tetapi sama-sama nilainya 1. Jadi kita terhitung 1 saja. Nah, untuk yang ruas kanan, mohon maaf, untuk yang paling kanan ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Ya, jadi di sini adalah penjelasan bahwa ketika diskriminan positif, maka dia akan menghasilkan 2 akar real yang berbeda. Ketika diskriminannya 0, dia akan menghasilkan 1 akar real. Ketika dia diskriminannya negatif, maka dia tidak punya akar real. Memiliki 2 akar real, sehingga dia akan memotong sumbu X di 2 tempat. Ketika dia D sama dengan 0, dia hanya punya 1 titik di X. Karena dia hanya punya 1 akar real. Ketika dia D kurang dari 0, maka dia melayang. Ya. Nah, berikutnya sama juga. Yang seperti bagian atas. Ya, bagian bawah juga sama penjelasannya. Hanya saja satu nanti fungsinya akan menghadap ke atas jika A-nya lebih dari 0, menghadap ke atas jika A-nya lebih dari 0, menghadap ke atas jika A-nya lebih dari 0. Dan begitu sebaliknya. Oke, ini nanti akan dibahas lebih lanjut dalam fungsi kuadrat. Berikutnya, jumlah dan hasil kali akar. Nah, jumlah dan hasil kali akar, seperti yang tadi sudah Ibu berikan kepada kalian ya, ini adalah penjelasan yang sebelumnya. 2 akar real, 1 akar real, dan tidak memiliki akar real. Namun ketika kita jumlah, di sini sudah sangat terlihat jelas bahwa jumlah ketika dijumlahkan menghasilkan 2. Ketika dikalikan hasilnya negatif 3. Oke. Di sini ketika dijumlahkan hasilnya 2. Loh kok bisa, Bu? Ya, karena di situ sebetulnya dia memiliki 2 akar real tapi sama, sehingga terhitung 1 akar real. Nah, jadi ketika X1 ditambah X2, nah X1 dan X2-nya sama-sama 1, maka 1 tambah 1, 2. Lalu ketika dikalikan, 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, yang di sini bagaimana? Ternyata di sini ada loh, X1 ditambah X2 sama dengan 2, dan X1 dikali X2 sama dengan 4. Bagaimana caranya? Ya, silakan. Kalian mengambil X1-nya 2 ditambah akar negatif 12 dibagi 2, dan yang satunya X2-nya 2 dikurangi akar negatif 12 dibagi 2. Dihitung ya. Nah, sekarang daripada repot-repot menghitung, ternyata sudah ada loh rumus jumlah dan hasil kali akar tanpa kita menghitung apa? Tanpa kita menghitung atau mencari tahu terlebih dahulu berapa sih akar-akarnya. Nah,
Mana rumusnya? Kita lihat. Ini dia. X1 ditambah X2 ternyata menghitungnya tinggal negatif B per A saja. Dan X1 dikali X2 tinggal C per A saja. Jadi tidak usah lagi memfaktorkan dari persamaan kuadratnya. Kita bisa tinggal langsung menghitung dari koefisien-koefisien dan konstantanya. Nah, ini adalah rumus jumlah akar. Dan ini adalah rumus hasil kali akar. Nah, seperti yang tadi, kalau tadi kan di slide sebelumnya, Ibu sudah memberikan hasil-hasil akarnya ya. Ada yang 2 akar berbeda, real berbeda. Lalu 1 akar real berbeda. Mohon maaf, 1 akar real. Dan yang satunya lagi tidak memiliki akar real. Nah, sekarang nggak usah lagi mencari akar-akarnya berapa, kita tinggal hitung saja dengan rumus. Ternyata di sini menghasilkan 2 dan min 3. Tinggal masukkan ke sini ya. B-nya berapa? Min 2. A-nya berapa? 1. Min 2. Min 2 per 1 sama dengan 2. Lalu, X1 kali X2. C per A. C-nya berapa? Negatif 3. A-nya berapa? 1. Maka di sini menghasilkan negatif 3 per 1. Yang di sini berapa? Silahkan bisa hitung sendiri dengan rumusnya. Oke? Ternyata ketika dengan menggunakan rumus, dan tadi ketika kita sudah mengerjakan manual ya, mencari dulu akar-akarnya, ternyata hasilnya sama. Namun ini akan lebih jauh lebih mudah daripada kalian mencari dulu akar-akarnya ya. Oke. Karena sudah belajar tentang diskriminan dan juga belajar tentang jumlah dan hasil kali akar, maka sudah selesai pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.